Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Muslimah, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Amin ya Bang. Kembali lagi dengan kami Muslimah Maluku Center dalam program Millennials Maluku. Insya Allah di sini sudah ada saya ditemanin sama Ummu Qasim. Ummu Qasim apa kabar? Alhamdulillah khair. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang lagi viral ya, atau masalah-masalah yang sudah terjadi atau sering terjadi. Kita akan mengulas kembali terkait dengan pernikahan beda agama ya baru-baru ini sudah terjadi kayak gitu, sudah sering terjadi kok, kesini makin rame, bukan berkurang tapi makin rame kayak gitu ya Jadi di sini nanti ada narasumber kita Ummu Qasim yang akan menjelaskan bagaimana nih terkait dengan hal ini, kok menikah beda agama itu suatu yang biasa. Terus baru-baru ini juga ada yang menulis ya di berita online itu pernikahan itu hanya sekedar keperdataan kayak gitu, jadi tidak usah dibawa-bawa agama. Bagaimana nih masalah kok pernikahan dijadikan suatu dianggap sebagai suatu keperdataan, jangan dibawa-bawa agama gitu, bukan negara bukan negara Islam juga kok dibatasi dengan agama kayak gitu ya. Cinta terhalang agama. Cinta dibilang terhalang agama. Bagaimana nih pandangan Islam terkait hal ini, terus solusinya bagaimana dalam Islam ya? Saya persilakan kepada Ummu Qasim untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Muslimah semua, seperti biasa ya, kita akan membahas segala hal di sini tuh solusinya dalam Islam ya, karena kita sebagai seorang Muslim. Singkat saja, jadi Anda langsung saja ya, Ukti Iza ya. Kenapa kemudian pernikahan beda agama itu masih terus terulang ya? Karena memang tidak ada hukum yang mengatur secara rinci gitu ya, bahwa menikah itu haruslah merupakan sesuatu yang kalau dalam Islam kita menikah adalah ibadah gitu. Yang namanya juga menyempurnakan separuh agama kan ya. Berarti memang ketika menikah dia akan berimbas secara tidak langsung kepada agama kita. Kalau untuk penyebab dari kenapa sampai orang itu menikah beda agama gitu ya, maksudnya kenapa berani untuk menikah beda agama, saya pernah bahas di video di YouTube Muslimah Maluku Center juga, teman-teman bisa saksikan di situ. Cinta membakar iman dan agamamu, kalau nggak salah, nanti bisa dicek di video YouTube-nya ya teman-teman. Nah di situ ada penyebabnya kenapa sampai orang-orang itu dengan mudah bisa menikah beda agama gitu. Di sini kita mau bahas ini ya, kenapa terulang terus gitu. Nah salah satu penyebabnya tadi karena memang tidak ada hukum yang merinci secara langsung bahwa menikah itu imbasnya kepada agama. Kalau dalam Islam diatur bahkan sempurna mungkin gitu ya, karena memang pernikahan itu bukan sesuatu yang 1 hari 2 hari atau hitungan minggu atau bulan gitu, bahkan bertahun-tahun. Dan hukum tentang pernikahan pun dia akan berimbas ke misalnya nih kita menikah itu bukan hanya sekedar masalah cinta-cintaan kayak gitu loh, atau masalah pemuasan hawa nafsu gitu. Kalau misalnya menikah itu hanya sekedar memuaskan hawa nafsu atau biologis, kebutuhan biologis, ya hewan juga kayak gitu kan gitu. Ngapain capek-capek harus ada sahnya gitu ya, ngapain harus capek-capek ada buku nikah dan lain sebagainya gitu ya, walimah dan lain sebagainya gitu ya. Hewan aja udah memuaskan nafsu selesai gitu, tapi kita manusia gitu, kita memiliki akal gitu yang tidak dimiliki oleh hewan. Jadi memang ya bertindaklah sesuai dengan status kita sebagai manusia kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya ya bahwa pernikahan itu hanya masalah tadi keperdataan gitu ya. Nah ini juga sebenarnya lucu gitu loh, karena ya kalau cuma masalah nambah penduduk gitu ya, masalah keperdataan, kependudukan dan lain sebagainya, ya berarti tanpa menikah pun sebenarnya bisa nambah keturunan, iya nggak sih gitu kan? Nauzubillah ya, misalnya kayak ada yang kumpul kebo kan bisa menghasilkan keturunan gitu ya, nauzubillah. Tapi dalam Islam tidak sesederhana itu gitu loh. Dalam Islam pernikahan itu ibadah, dia akan berimbas kepada apa? Ahli waris kan. Sebelum sampai ke ahli waris kita bahas dulu nih masalah keturunan kan. Kalau masalah keturunan,
udah pasti nasabnya kayak gitu. Lah kalau misalnya pernikahan beda agama, terus nanti si anak ini nanti ikut agama yang mana kayak gitu, didikannya nanti dididik dengan agama yang mana gitu. Saya pernah bahas juga tentang masalah ini di video yang tadi sudah saya katakan itu. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Pernikahan beda agama ini sendiri sebenarnya kan dari yang saya baca ya, itu diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 kalau tidak salah ya. Itu di situ tidak mendeskripsikan secara langsung gitu, atau memberikan gambaran secara langsung bahwa pernikahan itu harus yang memang sesama agamanya gitu ya. Jadi tidak ada larangan ataupun tidak ada mengizinkan. Jadi kayak ngambang gitu ya teman-teman. Tidak melarang bahwa tidak boleh nikah agama, tapi juga tidak mengizinkan gitu. Artinya apa? Berarti diberikan kebebasan kepada setiap individu untuk kemudian terserah mereka gitu loh, mau menikah dengan yang berbeda agama atau sama agama gitu. Kemudian masalah nikah beda agama ini juga sebelum kemudian disahkan itu nanti ada keputusan dari yang diberikan oleh MA itu sendiri adalah ketundukan. Jadi kalau menundukan. Jadi kalau menikah beda agama itu ada bahasanya itu kayak menundukan. Jadi menundukan ini maksudnya kalau salah satu pasangan tunduk kepada agama pasangannya berarti sah. Iya. Dalam Islam pernikahannya bukan hanya tentang menundukkan saja, tapi kita ketika berbicara tentang menundukkan berarti diberikan izin untuk murtad dong. Iya. Jadi kalau misalnya gini, si muslim ini ikut Hindunya berarti dia murtad dong. Nah berarti dibolehkan untuk murtad dong. Nah ini masalah kayak gitu. Ini masalah besar malah. Dalam Islam hukuman orang yang murtad itu apa? Hukuman mati. Tapi 3 hari dulu dikasih kesempatan untuk kembali ke Islam kan. Kalau tidak kembali ke Islam ya hukuman mati. Nah artinya kenapa kemudian nikah beda agama ini terulang lagi? Sistem yang berlaku di negara kita ya, sekuler kan, di mana agama tidak dilibatkan dalam masalah kenegaraan ataupun kehidupan. Jadi dipisahkan kayak gitu, agama dipisahkan. Jadi muncullah pemahaman seperti yang dikatakan Ukti Iza tadi yang dimuat dalam salah satu koran online itu. Nah kemudian yang kedua adalah hukum yang tidak memberikan gambaran yang jelas atau deskripsi yang jelas gitu, bahwa misalnya menikah beda agama tidak boleh kenapa. Terus yang berikutnya hukumannya, yang sebelumnya tadi aturan yang memang tidak memberikan gambaran yang tidak jelas. Terus yang berikutnya adalah hukumannya tidak membawa efek jerah, makanya orang tetap bikin. Hukumnya haram, jadi tidak diperbolehkan, dan selamanya pernikahan tersebut adalah hukumnya berzina, jadi tidak sah, dan anak yang dihasilkan dari situ juga anak hasil zina, ya otomatis berarti melakukan dosa besar yang memang sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Kalau solusi paling utama ya kita kembali kepada aturan Islam dong, tentu saja ya, yang dimana memang ini diharamkan dan pernikahan itu bagian dari ibadah, menyempurnakan separuh agama. Jadi kembali ke aturan Islam. Terus yang kedua apa solusinya? Ya berarti berikan hukuman yang tegas. Kalau misalnya ada yang berani nikah beda agama, berikan hukuman yang tegas. Gitu. Jangan kemudian dibiarkan hanya karena atas dasar hak asasi manusia. Seperti itu ya teman-teman ya. Nauzubillah ya, jangan sampai kemudian hanya karena masalah cinta kita menggadaikan iman dan agama kita. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ukti Iza. Nah gitu ya sobat muslimah, semoga video ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.